Allahu Akbar, merdeka! Halo guys, dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas sebuah film perang kemerdekaan Indonesia. Di masa lalu, kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia dengan berbagai bentuk perjuangan yang begitu keras melawan penjajah. Para pahlawan dan tokoh nasional Indonesia rela berkorban dalam memperjuangkan tanah air dengan cara masing-masing. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita tak boleh melupakan jasa-jasa mereka kan? Ada banyak cara untuk mengenang jasa para pahlawan, salah satunya adalah melalui film. Dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi 5 film Hari Kemerdekaan Indonesia yang terbaik. Penasaran apa saja? Simak videonya dan intro. Semua merupakan satu keluarga besar. Film ini menggambarkan kisah-kisah kemanusiaan di masa Perang Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun 1940 sampai 1949. Sugija yang diangkat menjadi uskup pribumi dalam Gereja Katolik Indonesia. Baginya kemanusiaan itu satu, berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, dan perang adalah kisah terpecahnya keluarga besar manusia. Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, Mariam terpisah dari Mariono kakaknya. Ling Ling terpisah dari ibunya. Tampaknya keterpisahan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang terjajah, tetapi juga oleh para penjajah. Nobusuke, seorang tentara Jepang dan penganut Buddhis, ia tidak pernah tega terhadap anak-anak, karena ia juga punya anak di Jepang. Robert, seorang tentara Belanda yang selalu merasa jadi mesin perang yang hebat, akhirnya juga disentuh hatinya oleh bayi tak berdosa yang ia temukan di medan perang. Ia pun rindu pulang, ia rindu ibunya. Di tengah perang pun Hendrik menemukan cintanya yang tetap tidak mau ia miliki karena perang. Sugija ingin menyatukan kembali kisah-kisah cinta keluarga besar kemanusiaan yang sudah terkoyak oleh kekerasan, perang, dan kematian. Moeders met kinderen. Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Hijrah. Kemana kau akan membawaku? Umar Said Cokroaminoto yang lahir dari kaum bangsawan Jawa dengan latar belakang keislaman yang kuat, tidak diam saja melihat kondisi kemiskinan rakyat dan kesenjangan sosial selepas tanam paksa dan awal politik etis sekitar tahun 900-an. Ia berani meninggalkan status kebangsawanannya dan bekerja sebagai kuli pelabuhan. Cokro berjuang dengan membangun organisasi Serikat Islam, organisasi resmi Bumi Putra pertama terbesar yang mempunyai sampai 2 juta anggota. Ia berjuang untuk menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra yang terjajah. Perjuangan ini menjadi awal lahirnya tokoh dan gerakan kebangsaan. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Ya, film ini sudah sangat terkenal di kalangan kita semua karena sering diputar di hari kemerdekaan. Film Merah Putih juga masuk dalam film perjuangan Indonesia melawan penjajah yang direkomendasikan untuk kamu tonton. Film sejarah terbaik ini menceritakan perjuangan para pejuang Indonesia melawan penjajah dengan setting waktu tahun 1947. Para pejuang ini terdiri dari Amir, Dayan, Marius, Surono, dan Thomas. Suatu hari, mereka tiba-tiba diserang oleh Belanda.
4 orang dari mereka berhasil melarikan diri, namun sayangnya kadet yang lain harus terbunuh dari peristiwa tersebut. Mereka yang selamat pun harus menyusun strategi untuk mengalahkan Belanda. Film ini mempunyai 2 sequel lagi, yaitu Darah Garuda dan Hati Merdeka. Orang harus menyerang. Merdeka! Kita mundur hari ini. Hari besok kita berjuang. Enam bulan setelah kegagalan peta melawan Nippon, Hardo kembali ke kampung halamannya di Blora. Kehadirannya telah tercium oleh Nippon dan dia mulai dilacak dan dikejar. Dalam sebuah pengejaran selama 1 hari dan 1 malam menjelang proklamasi kemerdekaan, sebuah drama perjuangan terungkap. Pengkhianatan ayah tunangan Hardo berbanding dengan pengkhianatan sahabatnya Karmin. Perlawanan Tipo dan Kartiman berbanding dengan perlawanan Hardo. Kekejaman perang dan ego sang penjajah, seorang Shidokan Nippon berbanding dengan keterpurukan korban perang seorang ayah Hardo dan Ningsi. Tumpuan harapan Ibu Pertiwi. Mari saudara-saudara, kita tunjukkan kepada penindas itu bangsa seperti apa kita ini. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Barat, sekaligus merupakan salah satu ulama yang paling dihormati dan berpengaruh di tanah Jawa, yang menjadi tokoh sentral dalam film ini. Dia ditangkap karena menentang keinginan penjajah Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganggap peraturan tersebut melanggar akidah Islam. Para santri yang mengetahui gurunya tersebut ditangkap oleh penjajah Jepang tidak tinggal diam, termasuk sang putra Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka berusaha mencari cara untuk membebaskan sang kiai dari tangan penjajah. Setelah waktu yang cukup lama dan panjang, akhirnya beliau berhasil dibebaskan. Namun kebebasan sang kiai tidak membuat penjajah Jepang mundur. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melembahkan hasil bumi. Jepang menggunakan Masyumi yang diketuai Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menggalakkan bercocok tanam dan rakyat wajib menyetor hasil panennya kepada penjajah Jepang. Dan mungkin segitu saja video dari kami. Sekian dan terima kasih.